tahukah kamu, kita hidup di era atau di zaman dimana kita tuh bisa nyelesain tugas dalam hitungan menit. Bahkan kita tuh juga bisa bikin desain secara otomatis atau kayak ngerangkum dalam satu kali klik. Semua itu berkat AI. Canggih ya AI ini? AI atau Artificial Intelligence ini tuh hadir buat bantu kita supaya bisa ngerjain tugas secara lebih ringkas, lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah. Tapi kenapa ya? Masih banyak di antara kita tuh yang masih ngerasa capek, masih ngerasa burn out, masih ngerasa kayak kok tugasnya tuh masih numpuk. Padahal udah ada alat yang bikin kita tuh bisa lebih ringkas, lebih cepat. Nah, kenapa ya kayak kepala kita nih kayak ngerasa kayak masih banyak banget yang harus kita kerjakan. Tidur pun rasanya kayak ada yang masih harus dipikirkan. Padahal udah ada AI yang buat bantu kita ini. Mungkin karena selama ini kita pakai AI bukan sebagai alat untuk kita hidup lebih baik, bukan sebagai alat untuk kita mengembangkan pola pikir kita, tapi justru buat kita lebih ngelakuin banyak hal, yang mana banyak hal itu tuh kita jadi kayak lomba-lomba untuk nyelesain banyak tugas, cepet-cepetan nyelesain tugas, karena ada alat yang bisa bantu kita ini. Kesannya tuh AI yang awalnya buat alat bantu, malah jadi kayak bahan bakar supaya kita tuh lebih ngegas dalam ngerjain tugas, lebih tergebu-gebu untuk ngerjain tugas. Rasanya tuh kayak nggak ada ruang bernafas untuk kita, dan kita tuh jadi ngos-ngosan dalam ngerjain tugas. Makanya di podcast kali ini atau di TED Talk kali ini saya ingin bahas tentang use AI but don't let it use you. Nah, pernah nggak sih kalian buka laptop niat ngerjain tugas tapi malah 2 jam scroll TikTok, atau 30 menit buka GPT tapi nggak ada hasilnya, atau mungkin kalian cuma scroll Shopee tapi yang kalian dapetin cuma capeknya doang. Ya pasti aku, kamu, atau kita semua pernah relate dalam hal tersebut, karena itu hal yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, kita tuh sebagai anak kuliahan yang jelas padat banget nih, baik dalam akademik maupun non-akademik. Kita tuh kayak harus juggling ke banyak hal, misalnya kayak organisasi. Organisasi tuh kita bisa rapat sampai tengah malam, bahkan ada yang rapat sampai pagi buta. Bahkan ada juga yang masih ngerjain tugas sampai pagi. Terus bisa juga magang. Tekanan dari perusahaannya bisa aja memberi dia tekanan untuk setiap hari kerja dalam tekanan yang nggak mengenakan dalam kerja. Terus ada juga lomba. Orang-orang yang berusaha nyari sertif dengan ikut-ikut lomba. Ada juga yang sibuk kerkom karena banyaknya tugas. Ada juga yang berusaha nyari cuan dengan mulai bisnis. Tapi bahkan masih ada juga nih yang masih eksplor jati dirinya dengan nyari-nyari hobi baru. Belum lagi kita tuh harus kelihatan aktif di Instagram, Twitter, LinkedIn, bahkan ada juga yang mulai merintis di TikTok. Serius, kadang tuh rasanya hidup kayak lomba multitasking gak sih? Kayak kita harus bisa ngelakuin A, tapi kita juga harus bisa ngelakuin B. Semua itu, mungkin beberapa ada yang mendasar itu adalah biar HRD kalau mampir ke profil kita tuh bisa lihat kita kayak, wah, anak ini kayaknya sibuk banget, anak ini kayaknya produktif banget. Nah, kita tuh hidup rasanya kayak lomba-lomba, padahal tuh gak ada garis finishnya, gak ada yang harus kita capai. Dan di tengah kekacauan itu hadirlah AI atau Artificial Intelligence, yang mana dia adalah si canggih yang serba bisa. Misalnya aja nih, salah satu AI yang sering banget kita pakai, pasti mahasiswa sering pakai, itu adalah ChatGPT. Dia tuh bisa buat nulis AI, bisa bantu kita ngoding, bahkan bisa bantu kita ngerangkum materi yang penuh atau banyak banget. Terus ada Notion AI, dia tuh bisa bantu kita ngerangkum juga, Copilot juga bisa bantu kita coding. Bahkan ada Canva yang sekarang bisa bantu kita buat ngedesain dengan lebih mudah, dengan elemen-elemennya yang kadang tuh dihadirkan dengan cara yang free, jadi kita bisa akses dengan sangat mudah. Jadi AI ini sekarang bisa bantu kamu buat cari hal-hal yang cocok dengan kepribadianmu, dengan banyaknya opsi yang bisa kita pilih, mau itu ChatGPT, Notion AI, Copilot maupun Canva. Masalahnya, kadang kita saking senengnya sama kemudahan itu, kita tuh jadi lupa kapan harus berhenti, kayak kapan kita harus pakai AI dan kapan kita nggak pakai AI. Yang kayak, apalagi nih kita butuh harus untuk multitasking kan, jadi kita kayak sangat perlu adanya AI ini. Multitasking yang dulunya kita anggap keren karena ada bantuan AI yang bisa bantu kita ngerjain banyak hal, lama-lama tuh bikin kita numpuk banyak tugas yang bikin otak kita meledak. Kita ikut Zoom kelas tapi sambil ngerjain proposal lomba, sambil ngechat teman kelompok, sambil buka GPT buat cari jawaban. Dan ketika suatu kerjaan selesai dalam 15 menit, bukannya lega, kita tuh malah nambah to-do list baru yang kayak
kita harus ngerjain ini nih, kayak kita harus ngerjain ini nih, karena saking ngerasanya kita kayak wah gue ini cepet, wah gue ini hebat, makanya kita jadi ngerasanya kayak kita bisa ngerjain banyak hal. Lama-lama tuh kita kayak mesin, nggak bisa diem, nggak bisa kosong, harus selalu ada yang kita kerjain, harus selalu kelihatan sibuk, harus selalu kelihatan produktif. Tapi pernah nggak sih kamu tanya ke diri sendiri, capeknya ini tuh buat siapa? Ya kan? Capek nggak sih jadi kita dengan banyaknya tugas ini tuh? Kita tuh produktif tuh buat siapa? Tapi kalau produktif yang kita lakuin ini bikin kita malah kayak zombie, jadi nggak sehat, nggak punya waktu untuk diri kita sendiri, itu tuh jadi nggak baik. AI itu tuh keren sebenarnya. Aku pribadi tuh pakai AI, dan aku rasa AI itu bisa jadi teman dan alat bantu yang luar biasa buat nyari ide, nyusun kerangka berpikir, bahkan ngasih insight baru yang belum tuh kita kepikiran. Kayak misal kalian minta tolong ke ChatGPT kayak tolong kasih saya ide proposal, itu dia tuh bisa munculin ide-ide yang bahkan kalian tuh nggak pernah tahu kalian punya ide itu. Nah, tapi yang harus kita camkan, AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti otak. Semua itu kayak misalnya aja kayak sama aja kayak kalkulator. Kalkulator tuh bisa bantu kita ngitung, bisa bantu kita mengolah data lebih cepat, tapi kita tuh nggak mungkin bisa menggunakan kalkulator dengan baik kalau kita tuh nggak tahu rumusnya. Nggak mungkin kan kita ngaliin A, ngaliin B, tapi nggak tahu konsepnya kemana, arahnya kemana. Sama juga kayak GPS, dia tuh bisa nunjukin arah, tapi tetap kita yang mutusin tujuannya kemana, mau lewat mana. GPS itu cuma bantu kita memberikan jalan-jalan atau opsi jalan, tapi yang nentuin mau lewat tol atau enggak, mau lewat jalan sempit atau jalan besar, dengan transportasi kayak apa, tujuannya seperti apa, itu tetap kita sendiri. AI boleh bantu, tapi kita harus mikir, kita harus ngerasa kita tuh tetap yang harus memutuskan gimana AI bekerja. Dan ingat, AI tuh nggak ngerti rasanya kita stuck di depan layar selama 2 jam buat nulis misalkan metodologi, atau misal kata pengantar, atau misal kayak sekedar isi-isi laporan yang mau kita buat. Bahkan dia nggak tahu paniknya ngumpulin laporan jam 11 malam karena deadline-nya bentar lagi. Tuh kayak nggak ngerti susahnya nyari referensi buat kita ngerjain suatu tugas. Karena yang ngerti itu cuma kita, dan disitulah nilai minusnya. Dan satu hal penting yang AI gak bakal ngerti, yaitu adalah mental health atau kesehatan mental. Kita kadang capek, bukan karena tugas terlalu banyak, tapi karena otak gak pernah dikasih istirahat. Dikit-dikit mikir, dikit-dikit ngebandingin diri dengan orang lain. Ngelihat orang lain udah bisa nyelesain tugas yang harusnya dikerjain seminggu, tapi dia cuma 1 hari, kita banding-bandingin diri dengan dia. Kita ikut organisasi cuma 1 atau bahkan nggak ikut, sedangkan ada orang lain yang bisa ikut 3 organisasi. Kita banding-bandingin dengan dia. Ada juga orang yang ikut magang di startup, atau mungkin ikut volunteer, workshop, webinar. Rasanya tuh kayak kita bandingin diri dengan dia, kok rasanya kita tuh kayak nganggur banget, kita kok kayak nggak seproduktif orang lain. Padahal bisa jadi mereka ngelakuin itu pun dibantu sama AI, dan bisa juga mereka tuh sebenarnya ngerasa capek, ngerasa burn out, cuma mereka nggak posting, mereka nggak nunjukin kalau mereka ngerasain hal tersebut. Makanya rasanya tuh kayak kita doang yang paling capek, padahal sebenarnya orang lain juga mungkin aja ngalamin kayak gitu. AI bikin segalanya kelihatan lebih cepat, tapi hidup nggak harus serba cepat. Karena kita bukan mesin, kita bukan algoritma. Kita cuma manusia yang butuh istirahat, butuh sadar kapan harus berhenti, kapan kita harus menghabiskan waktu dengan teman-teman, kapan kita harus spend time sama keluarga. Nah, apakah kita harus anti AI? Jawabannya adalah enggak sama sekali. Kita bukan lawan AI, kita juga nggak perlu jadi pengabdi AI. Yang kita butuhin sekarang adalah kesadaran. Pakai AI itu secara sadar, bukan secara impulsif. Kalau lagi mentok, boleh pakai AI. Kalau lagi dikejar deadline, boleh pakai AI. Tapi jangan sampai semua proses yang ada di kehidupan kita delegasikan pakai AI. Karena yang bikin kita berkembang itu bukan hasil akhirnya, tapi proses dimana kita ngerjain tugas itu. Nah, calm and thoughtful. Gunakan AI buat bantu kamu punya lebih banyak waktu
dengan teman-teman tanpa harus menumpuk tugas lebih banyak. Pakai AI supaya kamu bisa lebih bebas main, lebih punya waktu ngobrol sama teman, bisa tidur lebih nyenyak, dan bahkan bisa ngerasain hidup itu gak cuma soal nyelesain to-do list yang kamu lakukan. Karena percaya deh, yang kuliah itu kamu, yang berjuang itu kamu, yang berhak mutusin mau jadi versi terbaik dari diri kamu, ya kamu sendiri. Jadi, kalau dunia makin cepat, kamu boleh kok jalan lebih pelan. Karena yang paling keren hari ini bukan yang paling sibuk banyak ngelakuin hal, tapi yang tetap waras, tetap sadar, dan tetap jadi dirinya sendiri walaupun banyaknya tantangan hidup kita. Dari saya, Selka Samanina, sekian, terima kasih.